Malam itu, hujan turun pelan-pelan di atas genteng rumah kayu tua peninggalan nenek. Udara dingin menyelinap masuk lewat celah jendela yang tak pernah lagi ditutup rapat. Di sudut kamar, ada tempat tidur tua yang masih tersusun rapi. Hanya satu hal yang terasa aneh, spray berwarna ungu tua itu tak bisa dilipat. Sudah 3 hari sejak nenek dikuburkan. Tapi setiap kali spray itu dicoba untuk dilipat, entah mengapa, selalu terbuka kembali. Bahkan ketika dipindahkan, dia kembali ke posisi semula. Aku sudah coba 3 kali. Bu, ini kayak balik sendiri. Lirih suara Ratna, cucu nenek, sambil menahan isak. Ibunya memeluk erat bahunya, mengusap air mata. Mungkin, nenek masih belum ikhlas, Nak. Ada rasa tak nyaman yang mengendap di dalam rumah itu. Bukan karena suara-suara aneh, tapi karena perasaan bersalah yang selama ini tak pernah diungkapkan. Tentang janji yang belum ditepati. Tentang luka batin seorang nenek yang meninggal dengan mata terbuka. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan turun gerimis sore itu. Langit gelap meski baru pukul 4. Ratna berdiri mematung di depan kamar neneknya. 3 hari setelah pemakaman, rumah itu masih diselimuti keheningan yang menusuk. Tapi ada satu hal yang mengusik hatinya sejak pagi tadi, spray ungu tua milik nenek yang tak bisa dilipat. Ratna sudah mencoba melipatnya 3 kali. Namun tiap kali selesai, spray itu kembali mengembang, seolah ada yang membentangkannya dari balik ranjang tua. Ia menarik napas dalam, menguatkan diri lalu kembali duduk di sisi tempat tidur. Dengan ragu, tangannya menyentuh kain itu, dingin. Tapi bagian tengahnya, hangat. Seperti baru saja ditiduri seseorang. Bu, spray ini aneh. Gak bisa dilipat. Tadi aku udah lipat rapi. Balik lagi, suaranya parau, menggema di ruangan sunyi. Ibunya, yang berdiri di ambang pintu, hanya menatap diam. Matanya merah, tak hanya karena tangis, tapi karena firasat yang tak bisa dijelaskan. Mungkin, nenek belum rela ditinggal. Mungkin masih ada yang belum selesai. Nak, bisik ibunya lirih. Ratna terdiam. Di antara lipatan kain spray itu, ia melihat selembar rambut putih, lurus, panjang, dan masih wangi. Rambut nenek. Hatinya bergetar. Dan dari luar jendela, terdengar suara, seperti desahan pelan. Atau hanya angin? Entahlah. Tapi malam ini, Ratna merasa nenek belum benar-benar pergi. Pagi-pagi benar, sebelum matahari benar-benar naik, Ratna kembali membuka pintu kamar neneknya. Udara di dalam ruangan itu berbeda, dingin, tapi lembut. Aroma kayu tua, bercampur bau minyak telon, dan sesuatu yang sangat familiar. Ratna berdiri kaku. Hidungnya menangkap bau yang tak asing, bau rambut neneknya. Itu bau yang biasa muncul setiap kali nenek baru saja menyisir rambutnya dengan minyak kelapa. Wangi yang sempat membuat Ratna kecil selalu betah tidur di pangkuan nenek, mendengarkan dongeng. Tapi kini, nenek sudah mati. Sudah dikubur 3 hari lalu. Namun bau itu semakin kuat. Bu, sini deh, kamar ini, kayak masih ada nenek. Ujar Ratna pelan, ibunya datang perlahan. Wajahnya pucat. Ia menarik napas, dan matanya langsung berkaca-kaca. Iya, ini, wanginya rambut mama. Wangi yang cuma dia punya, suaranya gemetar. Keduanya saling pandang. Dan saat itulah,
Spray yang tadi sudah ditinggal sejak semalam, kembali terbuka. Tidak hanya itu, di atas bantal nenek, ada sisir kayu. Sisir tua peninggalan zaman Belanda, yang seharusnya sudah dikubur bersama jenazah. Ratna melangkah mundur. Matanya membesar. Bu, bukannya sisir itu udah ikut dikubur? Ibunya terdiam. Air matanya jatuh perlahan. Ratna, ada yang belum selesai. Nenek belum tenang. Dan saat angin tiba-tiba meniup tirai jendela, bau rambut nenek kembali menguar. Lebih tajam. Lebih dekat. Malam itu, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar sesekali, tapi rumah kayu itu tetap sunyi, seperti menahan napas. Ratna duduk sendirian di kamar nenek, menatap spray yang lagi-lagi membentang sendiri di atas ranjang. Tangannya gemetar saat mencoba memberanikan diri mendekat. Entah kenapa, ia merasa harus berbaring sejenak, seperti mengulang masa kecilnya, saat tidur di samping nenek sambil mendengarkan dongeng-dongeng lama. Mungkin ini caranya melepas rindu. Dengan pelan, Ratna merebahkan tubuhnya. Wajahnya menghadap ke sisi kiri ranjang, tempat nenek biasa tidur. Tapi begitu dadanya menyentuh bagian tengah kasur, ia membeku. Hangat. Dada ranjang itu hangat. Tepat di sisi di mana tubuh nenek dulu sering berbaring. Hangat seperti ada tubuh yang baru saja terbaring di sana. Seolah nenek belum benar-benar meninggalkannya. Ratna buru-buru bangkit. Napasnya terengah. Ia memegang dadanya sendiri. Bukan karena takut, tapi karena sesak. Ada perasaan yang menyesak hebat di dada. Seperti ada beban, seperti ada penyesalan yang mendesak dari dalam hatinya sendiri. Maaf ya, Nek, gumamnya lirih. Waktu itu Ratna marah, Ratna ninggalin nenek sendirian. Tiba-tiba, lampu kamar redup. Dan dari cermin tua di sudut ruangan, samar-samar, terlihat bayangan perempuan tua berambut putih, berdiri diam sambil menatapnya. Malam itu, Ratna tertidur tanpa niat. Ia lelah secara fisik dan batin. Tapi bukan hanya tubuhnya yang letih. Ada rasa bersalah yang terus menghantui sejak spray itu tak bisa dilipat. Dan malam itu juga, ia lupa satu hal penting. Untuk pertama kalinya, ia tak membaca doa untuk nenek. Di tengah gelap kamar, Ratna terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara. Ratna, suara serak, sangat pelan. Tapi terdengar jelas di dekat telinganya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya meremang. Pandangannya jatuh pada spray di kasur nenek yang kini terbentang lagi, dan basah. Seperti ada yang menangis di atasnya. Ratna mencoba memberanikan diri. Ia membawa spray ungu itu keluar kamar, berharap bisa menjauh dari gangguan. Ia letakkan di meja ruang tamu. Ditatapnya lekat-lekat, seolah menantang. Namun belum sempat ia pergi. Spray itu perlahan, bergerak sendiri. Seperti ada tangan yang menarik dari balik kain. Tidak cepat, tapi pasti. Ujungnya melambai pelan, seperti melambai pada Ratna. Ratna mundur satu langkah. Bibirnya gemetar. Nenek, kalau memang masih di sini, Ratna minta maaf, spray itu tiba-tiba terlipat satu sisi. Tapi hanya separuh, sisanya tetap terbuka. Ratna menangis. Ia mulai mengerti, nenek belum benar-benar pergi karena hatinya belum sepenuhnya dimaafkan, dan belum memaafkan. Pagi itu, Ratna membuka lemari tua nenek. Bukan untuk mencari jawaban, hanya ingin mengenang. Tapi saat menarik laci paling bawah,
ia menemukan sesuatu yang selama ini tak pernah ia lihat. Sebuah amplop coklat tertulis dengan tinta pudar, untuk Ratna, jika nenek sudah tiada. Tangannya gemetar. Amplop itu belum pernah disentuh siapapun. Disegel rapi, diselipkan di bawah tumpukan mukena dan sajadah. Perlahan ia buka, dan membaca surat tulisan tangan nenek. Ratna, maaf kalau nenek sering cerewet. Nenek cuma takut kamu tumbuh tanpa tahu arah. Tapi kalau surat ini kau baca, artinya nenek sudah tak bisa peluk kamu lagi. Maaf kalau nenek meninggal dengan kecewa. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu lupa janjimu sendiri. Ratna membeku. Air matanya jatuh. Janji? Apa? Bisiknya. Dan dari balik kamar, suara pintu berderit perlahan. Seolah seseorang masuk, membawa beban masa lalu yang belum selesai. Ratna masuk kembali ke kamar nenek. Pandangannya jatuh pada sajadah tua yang tergelar di pojok ruangan. Tempat nenek biasa salat, tempat nenek sering menangis diam-diam saat malam. Ia duduk di sana. Membuka kembali surat yang tadi membuat dadanya sesak. Di lembar kedua, tulisan nenek semakin goyah, seperti ditulis saat tubuhnya sudah melemah. Ratna, kau pernah janji akan pulang sebelum nenek meninggal. Tapi kau tak datang. Bahkan saat nenek sakit, kau terlalu sibuk dengan duniamu. Tapi nenek tak marah, hanya ingin kau tahu, sepi itu menyakitkan. Tangan Ratna menutupi wajah. Tangisnya pecah, menggema di kamar yang senyap. Aku janji, Nek, aku janji pulang, tapi aku bohong, aku takut lihat nenek sakit, katanya lirih. Spray di atas kasur tiba-tiba jatuh ke lantai, seperti dijatuhkan seseorang dari atas ranjang. Sajadah di hadapannya pun bergeser sedikit, seolah ada yang baru saja duduk di situ, bersisian dengannya. Ratna menatap spray yang kini tergeletak di lantai. Ia mendekat, memeluknya erat, seperti memeluk tubuh nenek yang tak sempat ia peluk terakhir kali. Maafin Ratna, Nek, isaknya, suaranya nyaris tak terdengar. Dan saat itulah, spray itu terasa hangat di pelukannya. Bukan karena kainnya, tapi karena beban penyesalan yang mulai melebur dengan air mata. Spray itu bukan sekadar kain tidur. Ia adalah saksi. Ia adalah perasaan yang tertinggal. Ia adalah penyesalan. Di dalam lipatannya, Ratna menemukan sesuatu yang tak ia sangka. Kerudung putih kecil yang pernah ia hadiahkan untuk nenek, dulu, saat pertama kali gajian. Kerudung yang katanya akan dipakai saat salat malam. Tapi Ratna lupa, bahwa hal kecil seperti itu bisa jadi hal besar bagi hati seorang nenek. Nenek masih menyimpan ini, lirihnya lagi. Spray itu tidak bergerak lagi. Tapi kehadirannya terasa semakin dalam. Seperti telah menyampaikan semuanya tanpa kata. Malam itu, Ratna tidur dengan mata bengkak karena tangis. Spray ungu sudah ia lipat dengan pelan, lalu ia letakkan di atas sajadah nenek, seolah ingin meminta maaf dengan sepenuh hati. Tapi ketika jam menunjuk pukul 1.13, Ratna terbangun. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara langkah kaki dari arah dapur. Perlahan, lambat, berat. Ia keluar kamar, menyusuri lorong gelap menuju ruang tengah. Dan di sana, di depan pintu menuju halaman belakang, nenek berdiri. Rambutnya putih panjang, mengenakan daster lusuh, dan wajahnya tak menyeramkan, tapi penuh luka yang tak terlihat. Luka batin. Ratna, maafin nenek ya. Nenek juga salah, suara itu lirih, seolah angin malam membawanya langsung ke dalam dada Ratna. Nenek, jangan pergi dulu.
Ratna masih mau peluk nenek, tapi nenek hanya tersenyum samar, lalu berbalik. Tubuhnya perlahan memudar, larut ke dalam cahaya pucat bulan yang masuk dari celah pintu. Dan saat itu, spray di sajadah terlipat sendiri. Rapi, tanpa satupun kerutan. Pagi menjelang. Matahari pertama setelah berhari-hari hujan akhirnya muncul. Cahayanya masuk lembut lewat jendela, menembus kamar nenek. Ratna duduk di atas sajadah. Di hadapannya, spray ungu itu sudah terlipat sempurna. Tak ada lagi yang bergerak. Tak ada bau rambut. Tak ada suara. Hanya keheningan, tapi kali ini bukan yang menakutkan. Ini keheningan yang damai. Tangannya menyentuh kain itu pelan, lalu memeluknya erat. Bukan karena takut, tapi karena rindu. Nenek udah tenang, ya? Bisiknya, tersenyum meski air matanya jatuh lagi. Ibunya masuk pelan, lalu ikut duduk di samping Ratna. Nenek cuma butuh dimengerti dan dimaafkan, ucapnya lembut. Ratna mengangguk. Hatinya terasa ringan. Ia tahu, beberapa kepergian tidak hanya butuh doa, tapi juga keberanian untuk memaafkan dan meminta dimaafkan. Di hari itu, spray itu disimpan, bukan karena angker, tapi karena ia adalah simbol pengingat, bahwa cinta kadang terlalu diam, sampai kita lupa betapa dalam artinya. Cerita ini bukan hanya tentang arwah, tapi tentang kita yang sering menunda pelukan, lupa minta maaf, dan terlalu sibuk hingga lupa bahwa yang tua hanya ingin ditemani. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.